menjadi penentu kebahagiaan kita. Sehingga nanti nggak kaget kalau ngelihat ada orang yang baru gajian malah ngambek, Bu. Percuma gaji segini. Saya mah baru bahagia nanti tuh kalau rumahnya udah segede gitu. Kenapa seperti itu? Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa alasan. Ibu lahir tidak langsung segede gini, betul? Pernah orok, Bu? Pernah, ya. Tidak langsung segede gini. Ya, berarti kita juga pernah jadi orang yang bahagia tanpa alasan, tanpa batas. Tapi makin gede kita malah dikurung oleh itu semua, keinginan-keinginan. Alhamdulillah Islam datang melepaskan itu semua. Ya. Jadi bukan berarti kalau udah nurut sama Allah teh nggak akan ada masalah lagi seumur hidupnya. Bisa jadi tambah banyak, Bu. Ya. Tapi tetap bahagia nggak? Tetap. Kenapa? Karena definisi bahagianya yang sudah berubah. Definisi nikmatnya yang sudah berubah. Dulu nikmat adalah apapun yang ketika keinginan kita dikabul. Pengen punya rumah dapat rumah, pengen punya mobil dapat mobil. Sekarang nikmat itu adalah apapun yang membuat diri ini tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya motor hilang, jabatan diturunkan, tapi kalau gara-gara gitu dahi tambah banyak bersujud, nikmat sejatinya. Dan kalau bentuknya naik gaji, naik jabatan, tapi tambah jauh dari Allah, yaitu musibah yang sebenar-benarnya. Kebayang kan? Kenapa di awal itu selalu diucapkan, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Emangnya punya harta nggak nikmat? Emangnya punya jabatan nggak nikmat? Kenapa hanya dua itu? Karena memang hanya iman dan Islam yang tidak punya potensi jadi dosa. Ada gitu orang di neraka ngobrol, kamu kenapa masuk sini? Iman dan Islam saya bener sih, nggak mungkin. Ya. Tapi orang masuk neraka gara-gara jabatannya ada? Gara-gara hartanya? Gara-gara tampan dan cantiknya? Oh, apalagi, ya. Maka berarti itu semua masih berupa ujian. Jadi nikmatnya kapan? Kalau buat kita tambah dekat kepada Allah. Sok latihan, ya. Tiba-tiba ibu di SMS dari si bapak, uang bulanan naik ya 15 juta per minggu. Nikmat bukan? Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau buat kita tambah dekat sama Allah. Bu, ibu baru ngebayangin aja udah girang begitu, Bu. Gimana kejadian, Bu? Pak, di WA sama bos, selamat ya, besok kamu saya angkat jadi direktur. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Izin ya. Perkara hafal Quran juga nikmat bukan? Harusnya nikmat. Tapi kalau gara-gara hafal Qurannya jadi sombong, nggak dijadiin imam dia ngambek, dalam hatinya jiwa julidnya bergejolak, bagusan kayak saya, itu ya. Punten, berarti bisa jadi masalah. Kebayang kita meninggal, nyampe depan gerbang surga ada spanduk baliho gede, bukan kampanye tapi ya, ada baliho gede tulisannya, yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Balik lagi nggak mungkin ya nggak? Kamu masuk juga belum hafal. Ya kabar baiknya, yang penting jadi nikmat. Punya dosa, sadar harus tobat, pengen diampuni, nggak tahu mulai dari mana. Udahlah ngapalin Al-Ikhlas dulu aja. Itu juga nggak apal-apal. Ngapalin ayat ke-1, kedua meninggal. Husnul khotimah nggak? Insyaallah. Dibandingkan yang tadi 30 juz tapi sombong. Kalau tidak dipanggil Al-Hafiz suka ngambek. Ya. Punten ya. Karena masalah mati itu bukan masalah karena apa, tapi sedang apa, ya. Kau matinya karena COVID, tapi ketika sedang sujud terakhir pas sholat, husnul khatimah. Kau matinya di masjid, masya Allah, tapi waktu lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, husnul khatimah. Soklah, ya. Ganti hatinya Allah aja ya. Allahu a'lam bishawab. Ikhlas, itu kata beliau, siapa ilah di hati kita, ya, maka kita pun beribadah karena siapa. Kita hadir ke sini, ilahnya itu Allah atau siapa? Hadir ke sini karena apa? Karena kode ini. Iya. Ya. Makasihnya nih.
Aku mulai sih ya. Soalnya aku ceramah di sini nggak sebanyak ini. Oh gitu. Tapi insya Allah ibu-ibu bapak-bapak sedang memperbarui niatnya Ah. bisa mungkin kan. Masya Biar Allah. nanti ilahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanya imam pembuka jawabnya kalau sampai oh dulu mana biuka juga mas. Jadi kita harus memperbarui niat bahwa hidup ini tamu dan titipan ya. Alhamdulillah tamu dan titipan. Masya Allah itu tadi yang disampaikan beliau bagaimana kita ikhlas meninggalkan sesuatu karena harus beda sudut melihat dari sudut pandangnya. Nah kalau versinya Teh Bunda mungkin pernahkah beliau juga dalam kondisi yang sama pernah meninggalkan sesuatu diuji keikhlasannya dan kemudian Allah menolong di situ. Dan kuncinya apa ketika pertolongan Allah itu datang? Silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya jawabannya yang nanya kok Denny sama saya. Coba sayang tolong disapa ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ustadz kita balik aja deh. Pulang. Masya Allah. Ibu-ibu sehat? Bahagia hari ini? Karena apa? Bapak sehat? Kayak nggak sehat tapi Pak. Ngelihat istrinya seperti ini. Bapak bahagia hari ini Pak? Karena apa? Baru kali ini ada yang jawab begitu. Allah. Baru kali ini. Ya, Masya Allah. Itu nggak dibanggakan juga sih. Takbir itu biasa Masya Allah. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih. Matur nuwun sanget. Sudah mengizinkan ya kita berdua bisa bersilaturahim di kota Malang yang sangat sejuk ini. Masya Allah indah sekali. Mudah-mudahan persaudaraan kita tidak hanya sampai di sini, tapi mudah-mudahan berkumpul kembali bertetangga di surga insya Allah. Pengen tetanggaan sama Ko Denis? Saya curiga Ustadz, saya curiga yang jawab pengen bertetangga itu sedikit karena pengen serumah kayaknya. Saya tahu ya Ustadz ya, coba ditandain Ustadz. Allahu Akbar. Iya, tadi teringat Ustadz Ubay mengingatkan bunda-bunda sekalian, bapak-bapak untuk kita meluruskan niat. Karena memang di dalam kitab manapun kalau kita bahas disebutkan di situ innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung apa yang kita niatkan. Kita akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat yang ada di dalam hati kita.
Rambut boleh sama-sama hitam, kerudung boleh sama-sama panjang, tapi niat kesini belum tentu serupa semua. Semangat banget istri Ustadz. Ada yang datang ke sini pengen benar-benar belajar. Ada yang datang ke sini juga pengen belajar, tapi selfie juga. Ada juga yang benar-benar ingin mendokumentasikan kenangan bersama Koh Denis. Betul. Ada juga yang siap-siap mencatat karena beres ini mau update status yang banyak. Ada juga yang datang mungkin karena pengen cari perhatian suami. Gak ada ya, Bu ya. Dan macam-macam niat kita hadir di sini. Tapi mudah-mudahan kita bisa benar-benar meluruskan niat kita hadir di sini, berkumpul di sini. Mudah-mudahan tidak hanya mendapatkan ilmu, karena sedikit sekali ilmu yang mungkin akan didapat di sini, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah. Apa, Bu? Hikmah. Hikmah ataupun ibrah itu mahal, Bu. Betul nggak? Pengalaman dalam hidup kita, misal ada yang menanti keturunan 10 tahun lamanya. Kadang-kadang dia merasa kecewa dengan Allah, marah dengan takdir Allah. Begitu tabir hikmah itu dibukakan, bagaimana dirinya? Dia menjadi pribadi yang sangat ikhlas, sangat ridha, sangat sabar. Makanya guru kami itu selalu mengajarkan doa Allahumma hikmataka ya Rabb. Ya Allah, bukakanlah hikmah dalam kehidupan kami. Bukakan pintu hikmah. Kesandung, minta doa kepada Allah. Allahumma hikmataka ya Rabb. Pasti ada maksud toh kita kesandung, betul nggak? Mungkin Allah pengen gugurin dosa kita. Ini kayak Yunda ini lagi sariawan. Ya, mau marah, udah jadi tanda terimanya, sudah sariawan. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa kepada Allah. Allahumma hikmataka ya Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dari sariawannya yang saya rasakan ini. Atau ketika teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak merasa sedih luar biasa, merasa mungkin dicurangi dalam kehidupan ini, minta sama Allah, ya Rob, bukakan hikmah dari apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa diawali dengan meminta dibukakan hikmah? Karena dengan dibukakan hikmah, insya Allah dada kita menjadilah lapang. Makanya tadi di awal Ustadz Koh Denis itu membuka dengan doa Rabbi syrahli. Apa tuh artinya, Bu? Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Minta dilapangkan dada. Karena betapa banyak orang kaya tapi dadanya sempit, dia tidak bahagia. Ya, banyak mungkin yang hadir di sini. Dia punya banyak keturunan, tapi juga dadanya sempit. Pun ada yang belum memiliki keturunan, tapi dadanya tetap sempit. Makanya berdoa kepada Allah diminta, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Minta kemudahan dalam berbuat apapun kepada Allah. Bahkan dikatakan para salafus salih, ketika garam di rumahnya habis, Bu, itu nggak langsung pergi ke warung ataupun minta sama suami, tapi minta dulu ke Allah. Ya Rob, Engkau Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Ya Rob, Engkau Al-Ghani yang maha kaya. Ya Rob, Engkau Al-Mughni yang maha memberikan kekayaan. Garam di rumah habis, ya Allah, berikan rezekinya ya Allah. Ya walaupun kita ada duitnya, tapi itu penanaman tauhid agar kita senantiasa berharap hanya kepada Allah. Mudahkan ya Allah urusan kami. Wahlul uqdatam min lisani, jauhkan kekeluhan dari lidah kami. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataan kami. Jadi bunda-bunda sekalian, berbicara tentang keikhlasan, ini adalah gampang diucapkan tapi sepertinya sulit sekali untuk dilakukan. Betul nggak? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada ikhlas di dalamnya. Paham nggak? Surat Al-Ikhlas, coba kita baca rame-rame boleh? Boleh?
Coba Ko Denis yang ngajak biar agak semangat ibu-ibu ini. Ya ngaji ya Bu, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Adakah kata ikhlas di dalam ayat dari surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Jadi kalau ada orang teriak-teriak saya sudah ikhlas kalau suami saya poligami, Teh Yunda, apakah dia sudah ikhlas? Kenapa Ustadz batuk? Bukan saya Ustadz. Itu boleh. Jadi poligami itu boleh. Ustadz, poligami itu boleh nggak sih Ustadz? Astagfirullah. Umi, bagaimana nih Umi? Mantap. Poligami itu boleh nggak sih Ustadz? Poligami itu boleh, asalkan bukan suami saya. Suami Umi boleh nggak? Boleh. Masya Allah. Praktis. Allahu Akbar. Bunda-bunda, kita kembali lagi. Berbicara tentang keikhlasan itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada. Nggak bisa diucapkan saya sudah ikhlas, saya sudah ikhlas. Justru semakin disebut-sebut keikhlasan itu membuktikan bahwasannya dia belum ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishal lahuddin. Inna anzalna, sesungguhnya aku turunkan satu kitab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq, maka yakinilah oleh kita Al-Quran itu sebagai bil haq, kebenaran. Fa'budillah, maka kalau sudah meyakini Al-Quran itu isinya adalah kebenaran, datang dari yang maha benar, maka Allah meminta kita fa'budillah, maka sembahlah aku, kata Allah. Sembah siapa? Allah. Ini yang disebutkan Ko Denis tadi, ini ayatnya. Jangan kita ada ilah-ilah lain di hati kita. Karena siapa yang minta? Allah. Allah minta fa'budillah, sembah aku saja. Jangan sembah hartamu, jangan sembah suamimu, jangan sembah istrimu, jangan bergantung kepada mereka. Fa'budillah, sembah aku aja. Mukhlishal lahuddin, dan beribadalah kepadaku dengan tulus ikhlas. Mukhlis itu ikhlas. Bahkan kemarin abis kajian sama AA Gim, itu AA bilang salah satu orang yang tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan itu adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan orang yang ikhlas. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Ko Denis, sudah tidak ada ilah-ilah lain di dalam hatinya. Mau suaminya pergi sampai malam, lepas. Lepas maksudnya apa, Bu? Bukan berarti kita lepasin gak boleh pulang lagi loh, Bu. Artinya, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Kita melakukannya, meniatkannya semua karena Allah. Bahkan di dalam suatu kitab disebutkan ihsanul amal, amalan yang terbaik kata Allah itu cirinya dua. Yang pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya apa yang benar itu, Teh Yunda? Lillahi ta'ala. Sudah, lillahi ta'ala. Contoh sederhana, bunda-bunda, ini kita coba praktekkan tadi. Cara ikhlas itu ya, coba kita praktekkan. Bunda-bunda setiap pagi masak sarapan, masak nasi goreng misalnya.
Hari pertama masak nasi goreng, suami memuji dengan panjang sekali pujian yang sangat indah. Sejuk kayaknya didengar oleh telinga kita. Masya Allah, bunda, mama, sayang, cantik, soleha. Ini nasi gorengnya enak banget. Ini adalah nasi goreng terenak yang pernah papa makan. Panjang gak bu pujiannya? Panjang. Seneng gak kita bu? Melayang-layang. Besok karena suami kita suka, buat lagi nasi goreng. Ada yang ketawa kayaknya pengalaman. Karena suami senang, masak lagi pagi-pagi nasi goreng. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Biar makin nikmat tuh nasi goreng. Dimasak, disajikan. Papa, nasi goreng. Begitu makan, karena masih kedua kali, Masya Allah mama, nasi gorengnya enak. Berkurang? Berkurang. Hari pertama panjang pujiannya. Hari kedua agak berkurang, tapi nggak apa-apa. Masih senang juga ibu-ibu biasanya karena masih dipuji. Betul nggak bu? Iya nggak apa-apa. Kalau masih dipuji biasanya dia masih senang. Hari ketiga, karena dia tahu suaminya masih puji, hari ketiga nasi goreng lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dia masukin tuh nasi goreng, dia sajikan. Papa, nasi goreng. Hari ketiga, apa kata suaminya? Bosan. Emang gak ada lauk lain apa mah? Kan gitu. Terus kalau suami kita gitu, kita kecewa gak bu? Marah gak bu? Ngambek? Jujur. Jangan langsung soleha. Ngambek gak bu? Angkat tangan yang gak ngambek. Nih pak, tandain ya pak, yang gak ngambek. Awas loh kalau ngambek sama suaminya. Yang ngambek angkat tangan. Manusiawi ya. Tapi pertanyaannya, loh kita kan sedang melakukan kebaikan, kita kan sedang melakukan amal solih, terus kok kita ngambek setelah melakukan kebaikan? Pertanyaannya, berarti kamu beramal untuk siapa? Ya kan? Kamu beramal untuk dipuji suami, dicintai suami, atau kamu menyajikan nasi goreng 3 hari berturut-turut ya karena Allah suka saja. Kalau Allah sudah suka, mau suami puji tidak puji, kita tetap nasi goreng. Bercanda bu, maksudnya kita tetap bahagia. Ya, kenapa? Karena ternyata ikhlas itu adalah dipuji tidak dipuji, dicaci tidak dicaci, dia lepas saja. Dia bahagia saja. Jadi pujian dengan cacian itu kayak suara ember jatuh bagi dia, sama saja getarannya bu. Sudah tidak ada lagi. Jangan kita ketika dipuji kita semangat, ketika dicaci kita hilang semangat. Ada yang seperti itu? Ada. Kenapa suaranya begitu terdengar? Karena diri sendiri. Ya bu. Jadi ikhlas itu adalah dipuji tidak dipuji, dicaci tidak dicaci, sudah ke Allah saja. Bedanya ikhlas dengan ridho itu apa bu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nanti foto bareng di luar sama Kodenis. Langsung. Bapak, ada yang tahu pak? Enggak. Foto sama Kodeni sama Ustadz. Ada yang tahu apa bedanya ikhlas dengan ridha? Ridha menerima, ikhlas yang bisa pulang dulu. butuh pertolongan. Apa teh? Yuk, bismillah, coba sekali lagi. Ridho sama dengan menerima. Ikhlas melepaskan sesuatu
melepaskan sesuatu dari Allah. Ada yang bisa jawab lagi sedikit lagi ikhlas? Boleh Bunda. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Nanti Bunda sama Teteh boleh foto ya. Alhamdulillah. Siapkan handphonenya, jangan sampai lobet loh. Nanti bingung. Nah, siapkan juga satu, jangan lobet ya Bun, Teh. Yang kedua, jangan timer ya. 10 detik kering ini. Ya, jadi benar. Nih, Yunda kasih pertanyaan, silahkan dijawab. Kalau misalnya, mohon maaf, misal ada orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita wafat, kita harus ikhlas apa ridho? Coba angkat tangannya yang jawab ridho. Kaum ridho dulu Bun. Siapa yang jawab ridho? Orang tua meninggal, kita harus apa? Ikhlas apa ridho? Angkat tangan yang jawab ridho. Gak ada. Yang jawab ikhlas kayaknya. Bapak, kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita harus ridho apa ikhlas Pak? Ikhlas. Ini yang harus kita perbaiki. Coba kita perbaiki dulu definisi ikhlas itu apa, ridho itu apa, agar kita tidak masuk dalam bab yang salah, agar ketika beramal juga beramal menjadi amalan yang benar. Ya, yang pertama, ridho itu adalah masuk ke dalam bab menerima takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rukun iman ada salah satunya kita diminta untuk beriman kepada qada dan qadar, takdir baik ataupun takdir buruk. Walaupun semua takdir Allah hakul yakin baik, hanya kadang-kadang kita dalam menyikapinya masih menilai ada yang buruk. Betul? Betul. Nah, kalau bab ridho tadi, ada orang meninggal yang kita cintai itu keluarga kita, maka itu masuk dalam bab ridho, harus menerima. Ya, dalilnya apa Teh Yunda? Quran surat Al-Fajr dari mulai ayat 27-nya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa orang yang tenang ini? Kata Allah, orang yang akan dicabut nyawanya dalam keadaan tenang jiwanya, mereka itu adalah orang-orang yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selama hidup di dunia dia diuji, mungkin dapat ujian, mungkin ada musibah, dia ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Ketika dia ridho sampai pada level menerima takdir Allah, maka radiyatan mardiyah, Allah pun ridho kepada hamba itu. Kalau Allah sudah ridho, maka apa ganjarannya Bun? Surganya. Pengen gak ke surga? Jadi kalau suami nikah lagi siap? Kalau suami ngeselin kita terima nggak Bun? Terima. Sering-sering afirmasi ke diri kita, kalau kita sakit, ya mau gimana, mau marah, pukul-pukul penyakitnya. Ada orang yang tidak bisa menerima. Orang yang tidak bisa menerima ketentuan Allah, dia yang paling menderita Bun. Ini Yunda sakit ya. Yunda sakit divonis dari 2021 sampai akhir 2022. Mau apa? Mau marah sama suami? Bukan dia yang menyebabkan. Mau marah sama Allah? Gak mungkin Allah menginginkan keburukan kepada diri Yunda. Apa yang bisa Yunda lakukan? Menerima. Makanya pada saat bulan Ramadan tahun lalu, 2 tahun lalu, Yunda ikut kelas namanya Metanoia Self Healing bersama Ustazah Dewi, itu orang Bandung.
1 bulan cuman belajar 1 kalimat, ya Rob, hamba menerima ketentuanmu. Itu aja. Ya Allah, aku menerima. Nanti anak nangis, nggak usah marah-marah bun, terima dulu. Ya Allah, hamba terima. Anak ini adalah anugerah, hamba menerima tangisannya. Banyak yang menanti tangisan bayi, betul? Suami lagi ngeselin, kayaknya lagi sibuk sama urusannya, kita dianggurin. Mau apa nggak terima? Orang udah ada bukti nikahnya. Ya sudah, ya Allah, saya menerima. Nah, itu dalam bab ridho. Nanti kita belajar tentang bab ridho itu. Kalau ikhlas, ikhlas itu digunakan untuk beramal, dalam beramal. Contoh, ibu-ibu ngasih Yunda ini oleh-oleh banyak banget. Ya, banyak banget ngasih Yunda oleh-oleh ini pulang. Terus ibu-ibu udah capek-capek pergi naik motor panas-panasan demi ngasih kita berdua ini oleh-oleh. Begitu dikasih, kami berdua tidak bilang terima kasih. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Jawab jujur. Ikhlas. Oh, langsung soleha Ustaz. Insan ayat 8 sampai 10-nya. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah ila nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya, jadi ini menceritakan pada saat Bunda Fatimah bernazar kalau anaknya ini sembuh mereka mau puasa 3 hari berturut-turut. Namun ketika mereka sedang melaksanakan nazarnya, ibu-ibu tahu ya keadaan rumah tangga Bunda Fatimah itu seperti apa? Miskin ya, miskin papa. Jadi kalau Ali pergi bekerja pagi jaga kebun kurma milik orang, pulang cuma bawa sedikit dan itu habis 1 hari. Kalau ibu-ibu belum bisa dikatakan miskin karena mungkin masih ada tabungan, ya. Yang dikatakan miskin itu 1 hari dapat habis, besok cari lagi, ya. Nah, seperti itu keadaan Bunda Fatimah. Dalam keadaan seperti itu, datanglah miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asyira, tawanan perang. Minta apa? Minta makan di rumah mereka. Mereka cuma dikit loh, gak ada apa-apa di rumah. Mereka aja berbuka pakai air putih dan kurma, mau ngasih apa? Tapi diberikan semuanya. Ya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Mereka melakukan itu semua jazaan wala syukur. Jazaan, tidak mengharapkan balasan, wala syukur, tidak mengharapkan terima kasih dari siapapun. Bunda Fatimah tidak cerita ke ayahnya. Ali bin Abi Thalib tidak cerita kepada sahabatnya. Yang lebih luar biasa, Hasan dan Husain tidak ngomong kepada teman-temannya. Ini keluarga luar biasa, Masya Allah. Gak ngomong sama siapa-siapa. Kalau kita kan susah sedikit update status. Ya Allah, betapa berat ya Allah hidup ini. Bunda Fatimah enggak, Bun. Dikasih semuanya untuk orang miskin, anak yatim, tawanan perang, nggak bilang sama siapa-siapa, dikunci bibir mereka. Itu menjadi amalan rahasia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka mengharapkan keridhaan Allah. Mereka merindukan pertemuan dengan Allah. Nah, kalau kita pengen ikhlas, maka cara paling ampuh untuk ikhlas, yang pertama, tanamkan kerinduan kepada Rob kita. Tanamkan kerinduan kepada Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah rindunya kepada Allah, cintanya kepada Allah, nanti yang ada di bumi ini lepas saja semuanya, Bu. Tapi kalau masih ada ilah-ilah lain, berat. Ya. Nah, tadi Ustadz nanya, pernah nggak sih Teh Yunda ikhlas meninggalkan sesuatu? Pernah jawabannya. Apapun itu. Dulu pada saat Yunda belum pakai kerudung, itu banyak tawaran, Bun. Belum hijrah banyak tawaran kerja di perbankan, mohon maaf. Perbankannya perbankan konvensional.
Banyak tawaran mungkin pekerjaan yang pendapatannya lumayan. Bahkan sekarang pun Ustadz, bahkan sekarang banyak yang menawarkan tuh buka cadar. Kenapa? Endorsan skincare banyak banget. Pernah ditawari jadi kolektor. Katanya Tayunda kalau misalnya mau buka cadar ini nawarin sekian. Untuk apa? Toh nggak bakal dibawa mati popularitas harta kita itu, kecuali harta yang digunakan fi sabilillah. Jadi ikhlas, ya Rob, kulakukan ini semua, kutinggalkan ini semua karenamu saja. Atau mungkin awal-awal nikah tuh kami ini kontraktor, ngontrak sana sini. Dulu awal menikah kami ngontrak di Ketintang, Surabaya. Jalan Ketintang itu sekitar 6 bulan ya Bu ya, sekitar 6 bulan. Kalau beliau mungkin 9 bulanan, kalau Yunda mungkin 3 ya, apa 4 ya, 3 bulan terakhir. Nah, banyak tawaran, ya sudah rumah KPR 0 sekian persen, nggak ada ribanya. Tapi setelah kami tanya ke Ustadz, kata Ustadz lebih baik kita bersikap waro ya. Waro itu artinya menjaga diri, berhati-hati lah. Akhirnya ikhlas sudah. Kulakukan ini karena Allah, kutinggalkan semua ini karena Allah. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hampir 3 tahun jadi kontraktor, alhamdulillah benar-benar Allah jawab. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, Allah akan berikan tempat hijrah yang luas di muka bumi dan rezeki yang banyak. Itu kan janji Allah. Walaupun harus menunggu mungkin 3 tahun. Itulah sebabnya kenapa kita harus istiqomah. Karena Allah menyukai sebuah amalan yang walaupun itu kecil, tapi continue, terus-menerus kita lakukan. Karena insya Allah siapa yang istiqomah, dia akan mendapatkan dan bisa memetik buah daripada keistiqomahannya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hati kita menanamkan sesuatu ketakwaan dan kita amalkan ya, amin. Jadi kalau kita salingkan dari penyampaian beliau ya tentang tajadud, memperbarui niat, terus diperbarui. Jadi hadir di sini karena Masya Allah sudah berubah Ustaz. Alhamdulillah. tapi isi hati seorang itu Hanya Allah yang tahu ya Ustaz ya. tugas kita Husnuzan. baik. Kita belajar tentang keikhlasan dan ridho tentunya. Ridho menerima apa keputusan Allah, ridho dalam muamalah, ridho dalam berteman, walaupun kita mau dulu tapi tidak berbeda. Kayak pertemanan saya dan beliau, dia follow beliau, tapi saya ridho aja. Oh, kode keras ini mah. Tapi ya, kita ridho apa itu? Wah, anak nggak tahu. Enggak, dari toko aja. Belajar. Kita kan yang baru di sini ya. Ya, Berarti insya Allah bisa di blog biar lebih. Allah Akbar. Ya, Masya Allah bisa ridho kata beliau karena kita diberi nikmat ya. Nikmatnya apa? Apapun yang Allah putuskan. Berusaha ikhlas, berusaha itu. Kenapa kok air putihnya cuma 2 itu? Belajar ya. Ini ngaji harus diamalkan ya, Pak. Langsung, jadi Ustaz langsung mengamalkan ini, Masya Allah. Coba belajar dari beliau. Katanya sariawan sekarang ya. Makanya gurunya sering keluar. Iya. Tadi kan Masya Allah. Enggak, santai. Ini lagi saya ada. Masya Allah. Hikmah ya, hikmah membuat lapang dada ya beliau. Sehingga dadanya lapang. Kenapa kok dadanya orang itu bisa sempit? Bajunya kekecilan. Tapi harus ridho, walaupun sudah COD tapi tetap kekecilan. Bahkan kita diajarkan ya ada garam habis kita minta sama Allah dulu ya. Bagaimana sabda Nabi SAW, Is'alillah kulla syai' hatta mintalah semua kepada Allah sampai garam itu. Tadi diajarkan oleh beliau garam habis, jangan bilang suami dulu, doa dulu, baca Yasin.
Ustaz. Doke kosong akhirnya. Tapi itu alhamdulillah. Sehingga walaupun telur ini kosong, insya Allah kalau dirutum jadi sebentar. Yang ikhlas, yang tadi disebutkan tentang poligami, tentang bapak tuh. Tadi kata beliau, poligami kecuali suami saya. Ya, itu ikhlas menurut perempuan. Dan kita menanamkan kata beliau ini yang paling luar biasa menurut saya, yaitu menanamkan kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ke sini niatnya untuk Berarti nggak ada foto-foto ya Ustaz? Nggak ada. Ada. Nggak ada foto-foto, video itu. Utang bisa dibayar. Cicil dulu. Ini uji keikhlasan ya. Baik, alhamdulillah. Walaupun sebentar perjumpaan dengan beliau, tapi kita berharap bisa berjumpa lagi kalau tidak di dunia surga Allah Subhanahu. Inna ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Sesungguhnya orang golongan kanan, semoga kita semua golongan kanan. Ada yang kita insya Allah kita golongan kanan dan kita dipertemukan lagi saling menanyakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini atas izin Allah, yaitu mempersembahkan kajian ini dari Akhwat United. Tadi saya sering menyebutkan Surabaya ya, ternyata Sidoarjo ya. Dari Sidoarjo bekerjasama dengan Hijrah United Kota Malang, bekerjasama dengan komunitas-komunitas masjid-masjid, termasuk masjid kita tercinta, yaitu Masjid Al-Mu'minun. Insya Allah karena wasilah dari kajian ini rame, insya Allah nanti sholat asarnya rame juga, saya yakin. Insya Allah ya. Oke, tadi pesan dari takmir nggak ada tanya jawab. Ya, seharusnya kalau ada tanya jawab itu sudah dari tadi kita, tapi kepingin lebih panjang mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Nggak apa-apa ya, nggak ada tanya jawab. Benar, ikhlas ya. Alhamdulillah, demikian perjumpaan kami, perjumpaan kita semuanya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semoga Allah berkahi kehidupan kita, Allah ikhlaskan, Allah lapangkan dadanya, Allah Amin ya Allah. kehidupan kita sehingga ketika mati kita menjadi orang yang Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Indra Ubay, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.